Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jangan lupa sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu melaksanakan sholat duha ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi IPA tentang kegiatan serta pentingnya keseimbangan alam dan keseimbangan sumber daya alam atau disingkat dengan SDA. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti mari kita simak video Bunda Keke berikut ini. Menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting ya, supaya tidak merugikan makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya yaitu menjaga kelestarian pohon bakau. Ada yang tahu nggak fungsi dari pohon bakau itu apa? Ya, fungsi dari pohon bakau itu salah satunya untuk menahan air laut ke daratan. Jadi menahan air laut itu supaya tidak mengikis daratan, ya, atau yang disebut dengan abrasi. Nah, coba anak-anak sekarang buka buku paket halaman 9, ya. Di pause dulu, nanti sambil mencari halaman 9 ya. Nah, kalau sudah ketemu, di situ ada beberapa fungsi atau manfaat dari tumbuhan bakau. Ada melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Erosi itu pelapukan batuan atau tanah karena air, udara, suhu seperti itu. Kalau abrasi itu pengikisan tanah atau garis pantai karena ombak. Nah, jadi ombak itu lama-lama kalau tidak ada penahannya atau tumbuhan bakau itu lama-lama akan mengikis daratan yang awalnya itu em, cuma sedikit, pantainya, garis pantainya sedikit, lama-lama menjadi lebar seperti itu ya. Lalu yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat, yaitu tadi ya, yang abrasi. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemaran dan limbah industri. Lalu yang keempat, di balik halaman 10, ada menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Itu juga salah satu manfaat tumbuhan bakau. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Biota itu kehidupan hewan atau tumbuhan lain. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, itu besar sekali manfaat tumbuhan bakau ya, kalau anak-anak lihat ya. Ini adalah contoh dari abrasi. Jadi yang Bunda Keke kasih garis merah itu terlihat ya. Itu awalnya itu garis pantai. Jadi awalnya di situ. Itu kan ada batu-batuannya ya. Tapi lama-lama karena tidak ada tumbuhan bakau yang menahan air laut, makanya air laut mengikis batuan-batuan yang tadinya cuma di garis merah sampai yang sekarang ini ya, itu ada zigzagnya itu. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu manfaat tumbuhan bakau supaya mengurangi pengikisan pada batas pantai. Juga ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul. Ya. Kedua, membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan. Contohnya ikan dan udang. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, angin, dan air. Jadi diganti sumber daya alamnya itu diganti yang tidak terbatas ya, yang disediakan oleh alam. Di sini ada beberapa penyebab dan upaya pelestarian sungai dan laut. Yang pertama sungai ya. Penyebab pencemarannya ada limbah cairan industri dan sampah yang dibuang ke sungai, mengakibatkan sungai menghitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Itu namanya pencemaran sungai. Jadi biasanya pabrik-pabrik besar itu membuang sisa atau limbah cairannya itu ke sungai. Ya, dan sampah-sampah masyarakat itu juga banyak membuang sampah di sungai, itu menyebabkan sungai itu menjadi menghitam dan airnya itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Penyebab pencemaran sungai yang kedua, limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan pestisida yang terbawa aliran air dari sawah. Nah, itu juga salah satu penyebab kerusakan sungai.
Jadi kalau misalkan anak-anak habis mencuci, kalau bisa bekas cuciannya itu jangan dibuang di sungai ya, karena itu bisa merusak sungai. Dan beberapa sawah itu juga menggunakan pestisida atau penghilang hama. Itu juga biasanya terbawa oleh aliran atau terbuang ke sungai. Yang ketiga, racun untuk menangkap ikan. Jadi beberapa orang itu menggunakan racun itu untuk menangkap ikan, supaya ikannya itu kan kalau memakai pancing itu lama, harus butuh kesabaran. Nah, ini sekarang orang-orang mulai modern menggunakan racun penangkap ikan, padahal itu bisa merusak kelestarian sungai. Ini ada beberapa upaya pelestariannya yang di sebelah kanan tabelnya. Tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, limbah deterjen, dan limbah pabrik ke sungai. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Jadi penting ya anak-anak menanam tumbuhan ya, apalagi di sekitar aliran sungai. Yang kedua, penyebab dan upaya pelestarian di laut. Penyebab pencemarannya ada yang pertama, limbah dari muara sungai. Ya, itu bisa masuk ke laut kalau dia terhubung dengan laut ya. Yang kedua, racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. Jadi sekarang nelayan itu juga mulai menggunakan teknologi modern dengan menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang minyak. Jadi di sini itu beberapa perusahaan besar itu mengebor minyak itu di laut. Nah, itu pastinya kan ada beberapa minyak yang tumpah ke laut. Nah, itu juga menyebabkan pencemaran laut. Nah, contohnya nanti bisa merusak terumbu karang, hewan-hewan atau ikan-ikan yang ada di sekitar situ. Nah, sekarang kita akan melihat upaya pelestariannya. Yang pertama, tidak mengambil dan merusak terumbu karang, serta melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak racun dan pukat harimau saat menangkap hewan laut. Nah, itu tadi penjelasan Bunda Keke tentang pentingnya dan pentingnya keseimbangan alam dan upaya kelestarian sumber daya alam. Nah, nanti kalau anak-anak masih bingung, bisa langsung aja japri Bunda Keke. Nah, untuk tugasnya anak-anak membaca dulu buku paket halaman 9 dan file yang nanti Bunda Keke kirim. Lalu anak-anak mengerjakan soal yang ada di halaman 10 ya, yang nomor 1 sampai 4. Oke, Bunda Keke akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.